Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Digital Entrepreneurship Teknik Pemasaran. Saya akan memperkenalkan seluruh dari kelompok kami, yaitu pertama M. Rahmat Samudra Nugrah, terus saya Mirza Sarkani Raihan, terus Muhammad Wildan, dan Muhammad Adam Arzaki, yang terakhir adalah Muhammad Alvin. Sebelum itu saya lempar menuju Alvin untuk menjelaskan nomor 1 hingga nomor 4. Alvin. Untuk tugas yang pertama yaitu sistem pemasaran usaha jasa pengiriman barang dan makanan berbasis online marketing. Untuk strategi pemasaran dan penjualan sekaligus marketing mix. Marketing mix-nya kita ambil dari JNT Express. Itu yang pertama produk. Produk adalah segala sesuatu, barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan perhatian, pembelian atau dikonsumsi guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Jadi bentuk jasa yang akan saya pilih untuk paper ini adalah sebuah jasa pengiriman kurir yang baru saja hadir di Kota Banda Aceh, yaitu JNT Express. Untuk JNT ini yang pasti bukan bukan JET, karena ini ekspedisi sebelahnya mirip namanya beberapa situs e-commerce JNT Express. Kemudian untuk yang kedua itu price. Price adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sebuah produk atau jasa. Berikut JNT Express dalam hal tarif pengiriman dari Banda Aceh ke kota besar di Indonesia maupun sebaliknya. Untuk tabelnya seperti ini untuk harganya. Saya scroll ke bawah. Kemudian untuk yang ketiga yaitu place. Place merupakan kegiatan bisnis untuk membuat produk atau jasa yang ditawarkan lebih mudah terjangkau oleh konsumen dan dapat tersedia pada sasaran pasar yang tepat. Kemudian untuk tempat usaha yang digunakan sebagai tempat usaha JNT di pasar. Kemudian yang keempat yaitu promosi. Promosi adalah kegiatan untuk memperkenalkan suatu produk atau jasa pada pasar sasaran untuk membangun persepsi pelanggan mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Promosi yang dilakukan oleh JNT Express ini yaitu spanduk, sosial media, stiker, poster, baliho, mulut ke mulut, surat kabar atau media cetak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wirda. Ya, saya akan melanjutkan dari Alvin tadi, yaitu nomor 5, people. People adalah pelaku yang memainkan peran penting dalam penyajian jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi pembeli. Bagaimanapun kemajuan teknologi, fungsi people sebagai bagian dari pelayanan tidak bisa digantikan. Seperti berikut contohnya, yaitu ada manager, driver, motorcyclist, pegawai gudang, office boy, entry staff, dan lain-lain. Nomor 6, proses. Proses adalah serangkaian tindakan yang diperlukan untuk memberikan produk atau jasa dengan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Berikut adalah JNT Express dalam hal pengiriman, yaitu ada konsumen datang membawa barang yang hendak dikirim, terus pegawai mempertanyakan apa isi barang tersebut dan menghitung berat barang yang akan dikirim oleh konsumen tersebut. Setelah menghitung berat, maka dengan komputer berinteraksi dengan konsumen dengan bertanya alamat konsumen dan alamat yang akan dituju. Setelah itu konsumen akan membayar biaya pengiriman sesuai berat dan alamat yang akan dituju. Nah, yang terakhir adalah pegawai memberikan resi atau kode tertentu pada konsumen yang menandakan bahwa proses pengiriman tertuju dilakukan. 7 yaitu physical evidence. Physical evidence adalah penampilan fisik suatu perusahaan yang sangat berpengaruh sekali terhadap nasabah untuk membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Strategi pemasaran dan penjualan JNT, yaitu 1, pertumbuhan konsentrasi pemasaran. Strateginya adalah berkonsentrasi dan bertumbuh kembang pada semua atau hampir semua sumber daya yang sejenis. Strategi ini ada 2 cara, yaitu horizontal dari sisi internal. Hendaknya segmen pasar diperluas untuk mengurangi potensi persaingan, sehingga skala ekonomi menjadi lebih besar. Dari eksternal, perusahaan melakukan akuisisi atau joint venture dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Vertikal perusahaan mengambil alih fungsi yang sebelumnya disediakan oleh pemasok, yaitu backward integration atau distributor atau forward integration. Dengan kata lain,
terdapat satu atau lebih bisnis yang selama ini disediakan perusahaan lain. 2, yaitu pertumbuhan diversifikasi. Perusahaan GNT ini dituntut tumbuh dengan cara menambahkan produk atau divisi yang telah ada dengan seperti berikut, yaitu terpusat. Jika dilaksanakan secara internal, maka dapat dilakukan melalui perkembangan produk baru, tetapi jika dilakukan dengan cara eksternal, dapat dilakukan dengan cara akuisisi. Konglomerasi bisa dilakukan secara internal atau eksternal, namun penambahan produk atau divisi yang tidak ada hubungannya dengan lini produk atau jasa telah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga adalah stabilitas yang paling sesuai bagi perusahaan yang berhasil pada industri dengan daya tarik industri yang menengah. Strategi pemasaran pada tahap ini difokuskan memperkuat dan mempertahankan posisi pasar serta membangun kesetiaan konsumen penyalur. A. Persaingan banyak perusahaan yang bersaing dan dalam pie yang kecil. B. Yaitu promosi. Overall strategi mempertahankan promosi, mengawasi serangan pesaing. 2. Strategi iklan, menggunakan iklan sebagai alat untuk membedakan produk kita dengan produk yang lain. 3. Penekanan iklan moderat, karena sebagian besar pembeli tak menyadari karakteristik merek. 4. Pengeluaran atau penjualan pada konsumen dan iklan tinggi untuk mendorong brand switching agar menjadi loyal user. Periklanan, tekanan faktor perbedaan dan manfaat. 6. Penjualan, tingkatan untuk mendorong brand switching. Setelah itu ada C, laba persaingan makin mengurangi margin laba dan akhirnya mengurangi laba total. D, harga eceran, what the traffic will bear, perlu menghindari perang. E, distribusi intensif, banyak tunjangan perdagangan untuk memelihara shelf space. F, produk dengan diversifikasi merek dan model. G, harga, untuk menyamai untuk mengalahkan pesaing. H, persaingan intensif, laba perusahaan menurun. I, menyempurnakan produk dan diferensiasi, memperketat lini produk yang tidak prospektif. C, harga perhatian pada perluasan pasar, yaitu promosi untuk memperluas cakupan merek. Dan K, riset pasar, yaitu perhatian dan penyempurnaan produk, pencarian dasar pasar dan tema untuk promosi yang lebih luas. Setelah itu, untuk tugas 2 saya lempar menuju Mas Adam. Baik, untuk poin selanjutnya yaitu tentang strategi pemasaran dan penjualan dari usaha kami, jasa pengiriman barang dan makanan. Untuk tujuannya, karena kami memilih ini untuk menjadi bisnis yang menguntungkan di era teknologi dan membantu berkembangnya e-commerce dan usaha lainnya untuk mengirim barang dengan mudah juga dapat dibantu secara real time. Untuk strategi pemasaran yang pertama yaitu dari mulut ke mulut. Promosi ini merupakan promosi yang paling sederhana. Kita tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi. Cukup dengan bercerita dengan teman-teman kita atau keluarga untuk mempromosikan usaha kita. Sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Yang kedua, melalui brosur. Promosi melalui brosur dilakukan dengan cara menyebarkan brosur kepada masyarakat atau konsumen. Kemudian brosur tersebut berisikan informasi tentang usaha kita sehingga masyarakat atau konsumen mengetahui usaha kita. Kemudian yang ketiga yaitu cara melalui media sosial. Promosi ini dilakukan dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram ataupun Facebook, di mana promosi ini dilakukan untuk mempromosikan usaha kita sehingga dapat dilihat oleh masyarakat atau konsumen yang bukan hanya berasal dari daerah yang sama dengan usaha kita, tetapi dari daerah lain. Kemudian untuk poin B, menjalankan hubungan baik dengan konsumen. Strategi ini dilakukan agar produk atau usaha kita disukai oleh pasar atau masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan cara menanggapi masukan yang diberikan oleh konsumen ataupun memberikan hadiah secara langsung atas pembelian mereka terhadap produk kita. Kemudian poin C yaitu memilih lokasi strategis. Memilih lokasi atau tempat yang strategis adalah hal yang perlu dilakukan agar usaha yang kita jalankan dapat berkembang. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari usaha yang kita presentasikan. Yaitu untuk kelebihan yang pertama, barang dapat dipantau pengiriman secara real time. Kemudian yang kedua, kualitas barang dan makanan yang dikirim terjamin. Yang ketiga, pengiriman cepat dan aman. Kemudian yang keempat, pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan e-banking ataupun secara tunai. Dan kekurangannya yang pertama yaitu wilayah terbatas hanya di Kota Malang saja untuk saat ini. Kemudian yang kedua, harga relatif mahal.
Ya, Saya kembalikan ke Mas Firza. Ya, terima kasih. Mohon maaf untuk Mas Wildan sama Mas Rahmat Samudra mengalami kendala mic, jadi tidak bisa melakukan presentasi. Jadi hanya kami bertiga yang bersuara, tapi mereka ada di presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau bagaimana. Kami tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.